Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Agung Syamaluddin. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5, yang dimana kelompok 5 ini akan membawakan materi tentang kebijakan fiskal dan moneter menghadapi dampak COVID-19. Silakan disimak baik-baik dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, segalanya dan selamanya. Dampak pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ini memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat maupun para pelaku ekonomi, khususnya sektor pariwisata dan manufaktur. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran COVID-19 ini telah mengalami peningkatan yang signifikan. Semakin hari semakin bertambah jumlah orang yang terinfeksi virus corona, membuat pemerintah menerapkan himbauan untuk menjaga jarak antara masyarakat atau yang disebut istilah social distancing, hingga melakukan pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah. Dampak ekonomi COVID-19. Dalam menghadapi COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cepat dan prudent untuk mengurangi dampaknya pada perekonomian. Beberapa ahli mengkhawatirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 bisa lebih besar dari dampak kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Jika terjadi pelambatan ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan berkurang, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Sektor yang sangat terpukul dengan pandemi COVID-19 ini adalah pariwisata, dikarenakan adanya larangan traveling dan konsekuensinya social distancing. Imbasnya merembet ke industri perhotelan, restoran, retail, dan transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah, NIM 5011973. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Agung Syamaluddin mengenai kebijakan fiskal menghadapi masa COVID-19. Kebijakan fiskal diartikan tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang. Kebijakan fiskal negara Indonesia tercermin dalam Anggaran Pendapatan Negara atau APBN. Pertumbuhan komponen penerimaan pajak hingga akhir bulan Maret 2020 masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga. Meskipun penerimaan pajak juga masih dipengaruhi tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional, serta melemahnya aktivitas ekonomi akibat penyebaran virus corona. Seiring dengan adanya aturan terkait work from home baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, dan mulai terjadi perlambatan kegiatan usaha di akhir bulan Maret 2020 yang masih berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian menekan penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri. Saat ini pemerintah juga banyak mengeluarkan insentif. Pemerintah menyusun ulang alokasi penerimaan dalam APBN 2020 karena target APBN diperkirakan sulit tercapai. Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus COVID-19. Pemberian insentif ini sebagai respon pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha untuk roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah ini. Dalam pajak penghasilan, pasal 21 impor diberikan insentif berupa pembebasan pembayaran pajak. Pembebasan ini merupakan efek dari berkurangnya aktivitas pengiriman barang untuk masuk ke Indonesia guna mencegah penyebaran virus yang semakin masif berkembang di Indonesia. Penurunan aktivitas impor ini sangat mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia, sehingga perlu diberikan sebuah stimulan melalui insentif agar wajib pajak yang menjadi pelaku usaha kembali semangat melakukan aktivitas di situasi yang tidak kondusif seperti ini. Presiden RI memberikan arahan untuk kementerian atau lembaga memprioritaskan membeli produk UMKM, mendorong BUMN untuk memberdayakan UMKM,
Pemerintah Indonesia melakukan kegiatan refocusing kegiatan dan realokasikan anggaran untuk Presiden RI menerbitkan Impres nomor 4 tahun 2020 menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasikan anggaran dan pengadaan barang dan jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut untuk pembangunan pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, dan insentif dunia usaha. Demikian penjelasan dari PNB. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadil Ulum. Saya dari Lokal 4C Ekonomi Syariah, NIM 5019180. Baiklah, dalam hal ini saya akan menjelaskan kebijakan fiskal dan moneter menghadapi dampak COVID-19. Saya dari kelompok 5. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian C, kebijakan moneter dalam menghadapi COVID-19. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman COVID-19, mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Di samping kebijakan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. 2. Memperkuat sinergi strategi operasi moneter untuk mendukung stans kebijakan moneter akomodatif. 3. Memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong peningkatan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tengah terjaganya ketahanan sistem keuangan. 4. Mendorong penurunan suku bunga kredit melalui pengawasan dan komunikasi publik atas transparansi suku bunga perbankan dengan koordinasi bersama OJK. 5. Memperkuat pendalaman pasar uang melalui perluasan Underlying DNDP guna meningkatkan likuiditas dan penguatan JISDOR sebagai acuan dalam mekanisme penentuan nilai tukar di pasar falas. 6. Memperkuat koordinasi pengawasan perbankan secara terpadu antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan. 7. Mempercepat informasi digital sinergi untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran dan percepatan implementasi blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.